Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Sebuah rumah dan kandang kambing di Merauke ludes terbakar. TNI Angkatan Laut di Nabire, Papua Tengah menyita ratusan peluru aktif yang diduga akan dikirim ke organisasi Papua Merdeka. Cawagup meninggal dunia, paslon Gubernur Papua Selatan akhirnya ajukan cawagup pengganti. KPU Provinsi Papua Selatan tengah mempersiapkan debat pasangan calon gubernur Papua Selatan yang akan berlangsung mulai 23 Oktober mendatang. Debat pasangan calon gubernur akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. 2 dilaksanakan di Kabupaten Merauke dan 1 kali di Ibu Kota Jakarta. Publik ini 2 kali debat publik, baik yang pertama maupun kedua akan kita laksanakan di Merauke, di Swiss Bell Hotel Merauke. Kemudian untuk debat publik yang ketiga akan dilaksanakan di Jakarta. Itu panelisnya dari mana aja, Bu? Ya, panelisnya dari berbagai disiplin ilmu ya. Ya, baik dari kementerian, ada juga dari Papua sendiri, ya, yang juga akan berkolaborasi bersama-sama untuk merumuskan bahan-bahan yang akan menjadi pertanyaan yang akan dilibatkan di dalam debat publik. Khusus untuk panelis, KPU telah mempersiapkan beberapa calon dari berbagai universitas di Papua. Debat calon gubernur merupakan tahapan penting dalam pilkada serentak. Dari debat ini diharapkan masyarakat bisa mengetahui visi dan misi calon kepala daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ada yang unik dalam perhelatan Festival Danau Sentani ke-14 tahun 2024 ini, di mana selain dapat menikmati pagelaran seni budaya Papua, masyarakat yang berkunjung juga dapat belajar bahasa isyarat sambil minum kopi di stan milik Samdana Institute. Lembaga pendidikan ini turut meramaikan perhelatan Festival Danau Sentani ke-14 yang dilaksanakan di Pantai Kalkote, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Di standnya, lembaga pendidikan bagi penyandang tunarungu itu mengajak seluruh pengunjung untuk ngopi sambil belajar bahasa isyarat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengerti akan bahasa isyarat dan dapat menggunakannya untuk berkomunikasi bersama penyandang tunarungu. Pada prinsipnya, Samdana sendiri itu adalah mendorong yang namanya GEDSI, Gender Equality, Disability and Social Inclusion, di mana kelompok-kelompok difabel atau teman-teman inklusi sosial ini diberikan kesempatan yang sama, diberikan hak yang sama, diberikan akses yang sama untuk bersama-sama beraktivitas gitu ya. Karena selama ini kan stigma dari masyarakat umum itu kalau mendengar atau melihat teman-teman difabel itu kan istilahnya ini ya, kayak kurang atau apa, tapi sebenarnya kan mereka sama dengan kita gitu, hanya caranya aja yang berbeda gitu kan. Tetapi ketika mereka diberikan kesempatan ataupun akses, saya pikir mereka juga akan mampu. Masyarakat diimbau dapat lebih terbuka dan tidak mendiskriminasi para penyandang disabilitas. Karena kaum difabel juga memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat umum lainnya untuk berkarya dalam segala hal, termasuk mendorong kelompok ini untuk terlibat dalam perencanaan partisipatif dalam suatu organisasi. Akitos Nagasawapati, turis asal Jepang yang mengikuti program pertukaran pelajar di Indonesia, mengaku sangat senang dapat berkunjung ke stan milik Samdana Institute. Karena menurutnya, selain minum kopi di situ, dirinya dapat mempelajari bahasa isyarat dan inklusivitas yang saat ini sedang mendunia.
hari ini datang ke Festival Danau Sentani dan saya belajar budaya Papua dan saya sangat senang datang ke ini toko Samhana Institute dan ini semua orang kerja sama dengan orang punya disabilitas sudah termasuk itu yang diversity lingkungan diversity itu sangat baik dan saya nanti minum kopi mungkin itu enak ya dan lingkungan ini sepertinya inclusivity itu sangat penting tema yang penting untuk semua seluruh dunia sekarang jadi saya lihat yang example itu di sini. Hal yang sama juga disampaikan oleh Belina Tabuni, pengunjung Festival Danau Sentani yang berkunjung ke stan Samdana Institute. Kata Belina, saat ini pemuda wajib untuk mempelajari bahasa isyarat. Bahkan kata dia bahasa isyarat ini wajib dipelajari karena menurutnya tidak terlalu sulit. Dan menurutnya berkomunikasi dengan bahasa isyarat juga dapat meningkatkan syaraf motorik pada tubuh. Hal yang mungkin yang saya pelajari tadi kayaknya memang anak-anak zaman sekarang harus mungkin pada dasarnya harus mengerti sedikit bahasa isyarat begitu karena tidak semua kan anak-anak muda mempelajari di sekolah bagaimana. Menurut saya itu harus sih dasar untuk memperkenalkan nama kepada orang-orang yang mungkin berkebutuhan khusus begitu. Supaya kita anak-anak zaman sekarang juga menurut saya itu perlu dibelajarkan di setiap sekolah untuk dasarnya saja, tidak perlu yang sampai detail bagaimana sih. Menurut saya ini bagus untuk anak-anak muda seperti kami. Samdana Institute Indonesia sendiri sudah bekerja dan memberikan ruang kepada kaum difabel di beberapa kabupaten di tanah Papua, seperti Kabupaten Jayapura, Tambrau, Merauke, Teluk Bintuni, dan juga Wamena. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata saya Yunur Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi Wanyambe.